Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di DTV Al. Gue lagi tenggorokan gue lagi enak nih, batuk. Jadi kalau kayak gini nih biasanya mau iklan nih. Kalau batuk berdahak, OBH Kombi Herbal. Ada tenggorokan gak enak nih, mau batuk. Tapi beneran gue kali ini mau batuk, jadi mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang crispy mungkin ya. Tapi di video kali ini gue mau ngebahas soal orang atau figur meme yang terkenal banget ya. Mukanya tuh ada di mana-mana, meme-nya ada di mana-mana. Dan betul sekali, yang mau gue bahas di video kali ini adalah seorang perempuan asal Amerika Serikat yang jadi viral setelah ada meme yang akhirnya sekarang itu dia jadi punya podcast, punya bisnis merchandise sendiri, dan pokoknya nama Hok Tua dan pertuah-tuahan lainnya itu jadi sebuah IP ya bisa dibilang ya. Nah tapi dari kesuksesan dia yang tiba-tiba meroket hanya karena satu meme waktu dia diinterview di jalan, sekarang ini orang lagi diganyang abis-abisan sama netizen di seluruh bumi yang tahu soal kekisruhan yang dia buat di sekitar 1-2 minggu ke belakang. Jadi dia ini dituduh menggunakan ketenarannya buat bikin cryptocurrency alias meme coin. Dan di sana dia sama timnya itu ngepom-pom dan juga ngelakuin rug pull gede-gedean hanya dalam waktu beberapa jam. Rug pull itu bisa dibilang orang udah pada masuk banyak gitu ya. Terus mereka jual punya mereka sendiri tuh. Yang sebagai yang punya ya biasanya ya. Yang jual semua. Jadi anggapannya langsung narik duit sebanyak-banyaknya gitu dalam waktu cepat. Makanya nama ini orang akhirnya sekarang lagi dihujat dan disikat habis-habisan sama netizen. Apalagi yang seru di sini adalah dia tuh berantem sama CoffeeZilla alias YouTuber investigasi yang memang kerjaannya sehari-hari itu ngebuka scam-scam influencer luar ke publik. So, tadi kan kekat ya karena gue batuk. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, kalau ngomongin orang yang tiba-tiba viral dan jadi artis karena tenar tiba-tiba, kayaknya di Indonesia juga fenomena kayak gini tuh bukan hal yang aneh, bahkan lumrah banget. Dari zaman dulu banget, ada pas zamannya mungkin siapa ya, Sinta Jojo ya dulu ya, itu keong racun ya. Udah gitu ada Norman Kamaru yang sampai keluar dari kepolisian juga, dan masih banyak lagi orang-orang yang terkenal banget, tiba-tiba juga terkenalnya dan bisa jadi artis atau bahkan public figure, bahkan ada yang sustain mungkin sampai hari ini. Nah, sama halnya dengan orang yang mau gue omongin di video kali ini, karena seseorang yang mau gue bahas juga bisa dapat karir dan ketenaran secara internasional dengan jalur konten viral. Ya bahkan kalau kita ngomongin ini orang ya, dia itu cuma tamu dari konten orang doang, lu bayangin. Jadinya yang mau gue bahas di sini tuh adalah Hayley Welch ya, seorang perempuan asal Amerika Serikat yang tinggal di daerah Belfast, Tennessee. Mungkin banyak dari lu pada yang nggak tahu nama Hayley Welch ini siapa, tapi kalau gue mention video yang satu ini, lu pada pasti tahu siapa ini orang, atau setidaknya mungkin pernah lewat lah di shorts YouTube atau Instagram Reels lu pada. Nah ini coba lihat dulu. What's one move in bed that makes a man go crazy every time? Oh, That you do? gotta give him that huck to and spit on that thing. You get me? Nah, Anda sudah familiar dong tentunya sama orang tersebut kan. Jadi Hayley Welch ini adalah nama dari seorang perempuan yang video street interviewnya itu super duper meledak. Baik di Amerika Serikat ataupun secara internasional. Nah, kenapa videonya tuh bisa meledak? Jadi intinya di video barusan itu dia lagi ditanya soal pertanyaan yang mengarah ke arah seksual gitu. Dan udah gitu dia jawab dengan cara yang seperti itu alias Hok Tua. Jadi ini orang ya, si Hayley Welch ini benar-benar bisa dilihat sama ratusan juta orang dari seluruh bumi. Padahal dia itu cuma jadi orang random yang diwawancara sama YouTuber random juga. Namanya Tim NDTV. Kalau kalian penasaran sama kreator originalnya. Yang bahkan dia itu di situ nggak ngasih Instagram dia apaan, TikTok dia apaan, dan pokoknya dia tuh jadi terkenal tanpa diketahui identitasnya sama sekali di saat itu. Dan walaupun dia itu terkenal karena bercandaan joroknya yang jelas tidak senonoh gitu ya. Tapi di sisi lain juga dia ini nggak dibenci sama orang-orang yang nonton. Dan malah ini orang dicari-cari gitu. Identitasnya tuh ini orang tuh siapa sebenarnya. Jadi emang dengan ketenarannya ini, jari laki-laki hidung belang ini pada nggak bisa diem dan komentar terus di kolom komentar. Kayak siapa ini orang, what's her at gitu kan. Dan pokoknya banyak lah komentar-komentar kayak gitu pas video dia ini baru-baru keluar. Yang alasan utamanya karena ini orang emang cakep ya. Kalau nggak cakep kan pasti biasanya tuh dirujak gitu ya. Apalagi sama masyarakat Instagram yang ya bisa dibilang bener-bener jahat aja gitu. Mulut sama jarinya gitu ya.
Dan dari sejak video tersebut naik ke permukaan internet dan meledak semeledak-ledaknya, bisa dibilang semua kreator luar negeri dari mulai yang stand up comedian, yang vlogger atau apapun itu, pasti kebanyakan ngomongin si Hawk Tuah ini. Why can't you meet some nice girl that Hawk Tuah is all over your Karena temennya yang ada di dalam video itu sempat manggil nama Hailey waktu dia lagi kelihatan mabuk dan gak fokus. Dan waktu dia meledak itu kan di bulan Juni ya. Yang tepatnya itu video tim NDTV itu diupload di tanggal 24 Juni 2024. Dan selama sekitar seminggu itu bisa dibilang ini orang gak diketahui kemana, gak diketahui dia ngapain, dan terlebih lagi ini orang juga gak punya sosmed. Makanya para netizen gak bisa nyebarin nama Instagram ataupun TikTok dia itu apa. Sampai akhirnya 1 bulan kemudian di awal Juli itu tiba-tiba Chelsea Bradford, dan dia ini adalah temannya si Hailey lah yang ada di video viral Hawk Tuah itu, nge-tag seseorang dengan username Instagram @heywelch. Dan di story tersebut juga terlihat kalau fotonya itu adalah si Hailey yang lagi di studio rekaman. Yang kayaknya mungkin lagi rekaman vokal buat sesuatu yang gue juga kurang tahu apaan. Mungkin lagu, mungkin voice over sesuatu, gak tau lah. Pokoknya dia ceritanya di studio. Dan dengan Instagram story tersebut, mulailah bermunculan berita-berita entertainment kalau akhirnya orang-orang itu bisa menemukan Instagram si Hawk Tuah girl ini. Dan nama aslinya itu adalah Hailey. Karena kan gak semua orang nontonin full interviewnya dan denger nama Hailey di video tersebut kan. Makanya dari sana juga followersnya bisa naik terus. Yang bahkan kalau lu mau tahu postingan pertamanya itu apa, dia itu ngupload reels yang captionnya "Welcome to my world". Yang dimana dia itu lagi jalan di tengah crowd dan lokasinya itu ada di dalam Nissan Stadium yang ada di Nashville. Dan lu bayangin orang random yang tiba-tiba terkenal ini bisa dapat backstage pass dari yang punya acara, yang adalah penyanyi Zach Bryan. Jadi di waktu konser itu mulai katanya si Zach Bryan ini khawatir takutnya si Hailey ini bakal kenapa-napa. Karena kan dia tiba-tiba tuh terkenal banget gitu kan. Tiba-tiba dapat followers banyak banget juga. Dan bisa aja dia dikerumunin dan malah jadi rusuh gitu kalau pakai tiket biasa misalnya. Dan by the way dia juga gak cuma punya akses backstage doang. Tapi dia juga sempat naik panggung sambil teriak-teriak gak jelas kalau lu pernah lihat videonya. Dan dari momen naik panggung konser secara random itu, mulailah dia makin naik lagi namanya. Orang-orang jadi makin tahu juga Instagram dia tuh apaan, dan social media presence dia juga bisa dibilang sangat kuat. Karena ini orang diundang di podcast-podcast dan memang pintar ngomong juga. Dan bahkan kalau ngomongin sampai segimana gitu ya pergerakan dia memanfaatkan meme Hawk Tuah ini, dia itu udah sampai bikin merchandise, lu bayangin. Pokoknya meledak lah ini orang. Dan ini semua juga gak berhenti sampai di sekedar konten-konten Instagram layaknya influencer-influencer cakep biasanya. Karena di kasusnya si Hailey Welch, dia ini direkrut sama agensi kreatornya si Jake Paul yang namanya Better Company. Dan dengan ada di bawah perusahaannya Jake Paul ini, si Hailey dibikinin podcast yang namanya apa lu mau tahu? Talk Tuah. Bener-bener absurd memang. Padahal sempat di awal-awal itu dia bilang kalau dia ini gak pengen dikenal sebagai The Hawk Tuah Girl. Tapi kalau udah ada kena duitnya gitu ya semuanya gue rasa berubah feelingnya. Makanya dari mulai podcast ini ada, si Hailey ini juga sering diundang-undang ke podcast lain, ke talk show lain, yang dimana dia ini makin dikenal lagi sama banyak orang. Dan dikenalnya pun bukan cuma sama orang yang tahu dia dari meme Hawk Tuah doang. Karena pada akhirnya ini orang dikenal dulu sebagai Hailey Welch dan orang-orang jadi tahu tentang Hawk Tuah dari dia. Jadi begitulah kira-kira cara brandingnya dia ini sekarang-sekarang ini. Bahkan dia juga sering cerita ya kalau dia tuh dulunya kerja 9 to 5 selama 10 bulan di pabrik per. Terus dia juga harus bangun pagi terus waktu kerja di sana, dan kalau ngomongin backgroundnya juga katanya dia ini adalah seorang anak dari crackhead alias junkies alias pecandu narkoba. Jadi ibunya ini adalah pecandu katanya dia. Dan kalau kalian bingung kenapa dia cuma kerja selama 10 bulan di pabrik tadi, karena ini orang juga umurnya baru 21 tahun. Yang mungkin kalau bule tuh penampilannya kelihatan lebih tua dari umurnya. Tapi beneran si Hailey Welch ini itu baru umur 21 tahun. Jadi mungkin labil lah gitu ya. Nah tapi kalau udah panjang lebar gue ceritain dan lu udah ngerti tentang siapa si Hailey Welch alias si pelopor meme Hawk Tuah ini. Ada apa sebenarnya dengan ini orang? Dan apa yang sebenarnya dia bikin sampai akhirnya bisa dihujat sama seluruh netizen yang tahu soal hal ini? Gue coba jelaskan dari awal kejadiannya kenapa bisa ada. Jadi kalau kita lihat ke konten-kontennya si Hailey, sebenarnya ya kalau dari lubuk hati gue ini memang sama sekali bukan konten-konten yang akan gue tonton dalam seumur hidup gue. Karena isi konten regulernya itu kebanyakan cuma gibah-gibah anak-anak cewek umur 20-an yang gak relate juga sama umur gue.
Walaupun mungkin beberapa kayak yang ada bintang tamu terkenalnya masih bisa ditonton ya. Tapi kalau yang reguleran dia dan cuma curhat-curhat gitu kayaknya agak ya buat gue pribadi kurang lah intinya. Tapi dari konten-kontennya yang emang cukup rame dengan peringkat chart yang bahkan deket-deket sama podcastnya Joe Rogan nih ya. Joe Rogan gitu ya. Tiba-tiba orang dengan 2,6 juta followers Instagram ini bikin sebuah produk digital berupa dating apps yang dia kasih nama Pookie Tools. Jadi intinya si Pookie Tools ini agak jorok ya kalau kita ngomong dari Indonesia. Ini Pookie Tools ini tuh dating app ya yang AI powered ceritanya. Dan di sana itu AI-nya bisa ngebantu si pengguna dalam masalah percintaan. Soal misalnya pakai outfit apa hari ini dan pokoknya ceritanya jadi aplikasi yang bisa membantu orang-orang yang mau memulai hubungan percintaan. Yang kemudian diketahui juga kalau ternyata ya AI toolsnya itu based on ChatGPT. Dan itu semua sebenarnya bisa lu tanyain ke ChatGPT tanpa harus pakai dating app yang berbayar ini. Karena per bulannya itu kalau nggak salah harganya sekitar $5 untuk bisa subscribe. Dan dengan nama Hayley Welch yang udah menjual produk digital kayak gini, si Hayley juga tiba-tiba mengumumkan kalau dia ini bakal merilis sebuah koin kripto yang bisa digunakan para fansnya buat sebagai ladang investasi atau sekedar hiburan. My hawk meme coin is live! Karena dia itu bilang kalau dia bakal ngerilis meme coin alias koin kripto yang dibuat berdasarkan tren atau fenomena-fenomena baru yang lagi rame. Sampai akhirnya di hari Rabu minggu lalu tanggal 4 Desember meme coin ini akhirnya rilis dengan nama Hawk Coin. Dan seperti mayoritas koin yang dibuat sama orang-orang yang namanya gede kayak gini, cuman dalam waktu beberapa jam saja market cap si Hawk Coin ini udah mencapai 490 juta US dollar lo bayangin. Jadi emang yang beli koin itu banyak banget. Dan ini juga bisa dilihat dari views video pengumuman koin ini di Twitter yang di Twitternya Hayley sendiri mencapai 19 juta lebih yang lihat. Tapi cuman beberapa jam setelah itu market cap yang udah hampir mencapai angka $500 miliar ini itu tiba-tiba nge-crash. Dan kalau kalian gak ngerti market cap mungkin penjelasan awamnya ada total valuasi si meme coin ini lah. Yang rumusnya itu harga koin dikali banyaknya koin yang beredar kira-kira gitulah. Jadi dari total $490 juta tadi cuma dalam beberapa jam ini koin tuh nge-crash sampai ke angka 49 juta dolar. Dan kalau kita lihat ke per hari ini gue syuting nilainya itu udah sampai ke angka 23 juta dolar doang. Jadi mungkin udah kehilangan sampai 90% lebih dari nilai awalnya. Dari yang tadinya di Rabu sore waktu Amerika itu ada di angka 0,0049 dolar per koinnya. Sedangkan di hari Kamisnya nilainya udah sampai ke 0,0024 dolar doang. Jadi emang dalam satu hari, bener-bener dalam satu hari ya ini koin nge-crash dan jadi tai bisa dibilang. Sama kayak influencer-influencer Indonesia yang pas itu sempat lagi NFT semua pada bikin koin itu. Nah mirip. Iya kan? Makanya dengan adanya banyak investor atau gambler yang kalah dari sini yang kemungkinan besar adalah fansnya dari Hayley mungkin. Akhirnya ini perilisan koin juga jadi sebuah hal yang diomongin sama banyak banget orang di sosmed. Yang bahkan si Hayley sama timnya juga sempat bikin live di Twitter buat ngasih pernyataan terhadap perilisan koin ini. Dan disinilah kejadian serunya terjadi. Waktu mereka itu lagi live di Twitter karena di sana Coffeezilla alias YouTuber investigasi yang suka ngebongkar penipuan influencer masuk dan sempat berdialog juga sama salah satu tim kriptonya si Hawk Meme Coin ini. Jadi dari omongan-omongannya tim si Hayley yang ada di sana, dia itu broadcast dengan cara ngomong yang kayak nge-gaslighting pendengar live-nya. Kayak bilang kalau kalian tuh bodoh ya, kalian tuh gini-gini kalau masuk ke dunia kripto. Sama kayak diri gue sendiri, gue juga bodoh tapi gue gak nipu gitu. Yang intinya dia gak peduli sama sekali sama orang-orang yang bahkan sampai keluar hampir 1 miliar rupiah setelah ditipu sama komplotannya si Hawk tua ini. Makanya dengan semua ini ya, akhirnya ada tuduhan kalau si Hawk tua ini sebenarnya cuma skema rug pull doang. Ya dimana nama Hayley Welch ini juga cuma dipakai sebagai nama besarnya doang buat ngegait banyak orang yang mudah buat ditipu supaya koinnya tuh jadi naik. Dan akhirnya mereka jual di momen yang tidak disangka-sangka dengan jumlah yang sangat-sangat banyak biasanya. Karena kalau gue lihat dari tulisannya Rob Banke yang dia upload di websitenya Hellborn, sekitar 50% dari total investor yang dapetin token presale-nya itu ngejual token-token mereka, yang bahkan 30% diantaranya itu ngejual seluruh tokennya lo bayangin. Yang estimasi nilainya itu sampai ke angka 3 juta dolar. Makanya gak heran kalau nilai koinnya ini bisa turun sampai 90-93% karena pasti udah ada insider tradernya. Sama kayak kasus koinnya Logan Paul yang si Zoo token itu. Di sini si Hayley Welch juga bilang kalau tim dia itu sama sekali belum ngejual atau ngasih token mereka ke KOL ataupun influencer lain. Sedangkan ada yang menunjukkan kalau mayoritas penjual token yang terdata itu adalah orang yang nggak pernah beli tokennya sebelumnya. Alias kalau bahasa kasarnya sih orang-orang ini emang dari awal
udah dikasih token dari masa-masa koinnya belum naik ke publik. Jadi memang sampai saat ini bisa aja si Hailey dan kawan-kawan ini dilaporkan atas dugaan rug pull sama investor-investornya atau para fansnya yang membeli koin ini. Apalagi kita ngomongin rug pullnya ini terjadi dalam hitungan jam gitu. Makin-makin lah ini investornya pasti pada panas. Jadi walaupun ranah ini masih cukup abu-abu dan bisa dibilang masih di ranah tidak etis, maksudnya nggak semua rug pull itu dianggap sampai ke ranah ilegal gitu ya. Tapi tetap aja ya kalau yang hard rug pull gini ya sampai proyeknya ditinggal begitu aja dalam waktu singkat pasti tentunya bisa dilaporkan dan harus ada tentunya pertanggungjawaban dari pihak terkait. Jadi emang ini tuh terjadi terus bisa dibilang. Kalau kalian suka sama kasus-kasus kayak gini mungkin nanti gue bisa bahas yang Andrew Tate karena data-datanya lebih lengkap dan udah lebih jelas juga. Walaupun kalau gue bahas yang Andrew Tate mungkin banyak dari kalian yang bakal gak suka sama gue juga gitu ya. Karena pas di video Andrew Tate gue terakhir banyak banget yang bilang gue gak support dia gitu ya. Kenapa juga gue harus support? Emang dia apa pemain bola ini? Tapi kalau udah sampai kayak sekarang ya, apakah kalian masih mau support Andrew Tate dengan segala macam hal-hal yang begituan? Tapi intinya kalau Anda ya dipromosiin koinan sama influencer ya. Apalagi yang nggak ada background kripto dan kawan-kawannya, jangan diambil karena udah banyak banget yang kayak gitu-gitu ya. Jadi jangan sampai dibodohi dengan iming-iming bisa kayak cepat gitu ya. Karena kayak itu nggak ada yang cepat, kecuali Anda korupsi. Atau nipu orang, maling, copet, nyolong. Yang lainnya pasti butuh waktu. Ya, nggak mungkin ada orang chip in duit langsung kaya. Orang investment aja butuh bertahun-tahun sampai akhirnya berbuah. Jadi kalau ada yang ngejanjin lo kaya, apalagi lewat token-token yang kayak gitu, itu udah pasti. Biasanya udah pasti nipu gitu ya. Biasanya, tapi kan pasti ada yang benar juga kali ya. Gue juga nggak tahu gitu kan. Tapi itu aja. Kalau misalnya kalian punya pandangan terkait dengan kasus ini, apakah mungkin kalian adalah salah satu bagian yang membeli koin token dari si Hailey Welch ini? Boleh tulisin komentar. Dan apakah kalau misalnya kalian dipromosikan kayak gitu, apakah Anda semua itu tertarik dan mau beli koinnya dengan harapan kaya raya atau dengan harapan hanya mensupport kreatornya? Silakan tulis di kolom komentar. Jadi nanti kalau misalnya lu banyak, oh gue emang beli koinnya untuk support bang, bukan buat kaya. Nanti gue akan bikin koin. Sampai jumpa semua di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita upas. Merry Christmas semuanya. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.